Dan begitu pula yang dirasakan oleh keluarga serta para tamu yang hadir. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah tragis yang menimpa sebuah keluarga di Australia, yaitu keluarga Gonzalez. Di mana pada suatu malam, keluarga tersebut dihilangkan nyawanya di dalam rumah mereka dan hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Chef Gonzalez. Karena saat peristiwa keji itu berlangsung, dia mengaku sedang pergi dengan temannya. Namun, seiring berjalannya investigasi polisi untuk mengungkap pelaku serta motif penyerangan ini, mereka menemukan fakta yang janggal. Lantas, apakah itu? Dan bagaimana kronologi lengkap peristiwa tersebut? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Teodoro Gonzalez atau biasa dipanggil Teddy, lahir tahun 1954 di Baguio, Filipina. Sejak kecil, Teddy merupakan anak yang cerdas dan seringkali juara kelas. Pada tahun 1977, saat usianya 23 tahun, dia menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Mary Loiva Josephine. Mary sendiri adalah putri tertua dari 6 bersaudara. Setelah beberapa bulan berkencan, pasangan tersebut akhirnya menikah. Tahun 1980, lahirlah putra pertama mereka, Chef Gonzalez, dan 3 tahun berikutnya, pada 1983, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Claudine Gonzalez. Teddy adalah seorang ayah pekerja keras yang ingin membuat anak-anaknya hidup berkecukupan dan nyaman. Setelah lulus sekolah hukum, selain menjadi pengacara, dia dan Mary memulai bisnis bersama dalam bidang properti. Dan tahun 1989, mereka bahkan membuat hotel milik sendiri yang dinamai Hotel Queen Victoria bertempat di Baguio. Queen Victoria mempunyai 4 lantai dengan 40 kamar dan keluarga Gonzalez juga tinggal di sana. Namun tahun depannya, pada Juli 1990, gempa Luzon meluluh lantahkan hotel mereka. Untungnya semua anggota keluarga berhasil selamat, meskipun sebelumnya Chef sempat terjebak di antara bangunan yang runtuh. Dengan hancurnya salah satu sumber pendapatan terbesarnya, keluarga Gonzalez kemudian berimigrasi ke Australia. Di sana, Teddy sekolah hukum kembali, melanjutkan karirnya sebagai pengacara, dan berhasil membangun sebuah kantor firma hukum yang khusus menangani masalah imigrasi. Sementara Mary bekerja di kantornya sebagai manajer. Dengan kesuksesan yang mereka dapatkan, akhirnya keluarga itu berhasil membeli sebuah rumah di kawasan mewah daerah North Ryde, New South Wales, Australia. Pasangan tersebut mempunyai ekspektasi yang tinggi dari kedua anaknya untuk sukses dalam pendidikannya di sekolah. Mereka membesarkan Chef dan Claudine dengan ketat serta disiplin. Saat tahu Claudine punya pacar nih, mereka langsung memindahkan SMA-nya ke Melbourne dan di sana dia tinggal di rumah kerabatnya, yaitu Tante Claudine. Karena yang ditakutkan, hubungan pacaran Claudine akan mengganggu aktivitas belajarnya. Jadi mending fokus sekolah dulu, nggak usah pacar-pacaran. Sementara itu, putra mereka, Chef, bisa dibilang nggak terlalu pintar di sekolah. Rata-rata lah ya. Namun dia punya kelebihan dalam bidang musik dan bahkan punya band akapela yaitu Definite Vibes. Serta punya laman fanpage sendiri di media sosial. Tapi orang tuanya nggak suka Chef menggeluti bidang seni. Jadi akhirnya terpaksa Chef harus keluar dari bandnya. Dan saat mau kuliah, Teddy menyuruh Chef mengambil jurusan di bidang hukum atau kedokteran. Dia kemudian kuliah di Universitas New South Wales dan mengambil jurusan ilmu kedokteran. Namun setelah 2 tahun masa kuliah, Chef keluar. Setelah itu masuklah dia ke Universitas Macquarie dan mengambil jurusan hukum, mengikuti jejak ayahnya. Di mata orang tuanya, si anak pertama akhirnya bisa memenuhi ekspektasi mereka. Chef punya nilai yang bagus dan juga mulai bantu-bantu di kantor hukum milik ayahnya sebagai asisten. Karena telah membuat orang tuanya bangga, Chef pun dihadiahi mobil Ford dengan plat nomor yang dipesankan khusus untuknya. Tapi,
rasa bahagia orang tuanya ini tidak bertahan lama. Karena kenyataannya, Seth selama ini memalsukan nilai tesnya dan bahkan hampir dikeluarkan dari kampus lagi karena sering membolos. Teddy dan Mary adalah tipe orang tua pemurah dan mau ngasih apapun yang anak-anak mereka minta. Namun ya gitu, ketika Seth atau Claudine melakukan kesalahan, seperti gagal dalam pelajaran di sekolahnya, mereka suka memarahi dan memberi ancaman. Mungkin ini juga yang menjadi alasan Seth memalsukan nilainya dan berpura-pura bahwa dia adalah siswa yang cerdas, biar nggak dihukum. Mengingat sebelumnya dia juga udah pernah di DO kan? Dan benar saja, saat orang tuanya tahu dia memalsukan nilai, mereka mengancam Seth akan menyita mobil kesayangannya jika di semester depan dia tetap tidak ada perubahan dan juga masih berbohong. Selain itu, ada masalah lain. Claudine memberitahu orang tuanya kalau Seth ternyata diam-diam punya pacar dan bahkan ada niatan untuk tunangan. Mengetahui hal itu, Teddy dan Mary sangat tidak setuju, ditambah pacar Seth ternyata lebih tua 4 tahun darinya. Akhirnya, mau tak mau Seth harus mengakhiri hubungan tersebut. 11 Juli 2001, sekitar pukul setengah 12 malam, Seth Gonzalez yang saat itu berusia 21 tahun baru saja pulang makan malam dengan temannya Sam Dakilo ketika dia menemukan ayah, ibu, dan adiknya tergeletak di lantai rumah telah tak bernyawa dengan darah menggenang di sekitarnya. Claudine saat itu kebetulan lagi ada di rumah karena dia sedang liburan sekolah. Sementara di tembok ruang tamu terdapat tulisan "Enyahlah kalian para Asians KKK" yang dibuat dengan cat semprot. Jadi ini pesan rasisme ya. Karena kebetulan keluarga Gonzalez ini adalah keturunan Asia dan merupakan minoritas di sana. Seth lalu menelpon layanan darurat dan dia juga membangunkan tetangga sekitar dengan histeris untuk meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, polisi dan ambulans pun sampai di rumahnya. Polisi menemukan tubuh Teddy dan Mary tergeletak di ruang tamu, sementara Claudine ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya lantai 2. Kejadian tersebut langsung menggemparkan masyarakat, terutama para tetangga sekitar. Karena yang mereka tahu, keluarga Gonzalez ramah dan baik seperti nggak punya musuh. Jadi kira-kira siapa orang yang tega melakukan kejahatan keji itu? Tak lama, rumah keluarga Gonzalez dipenuhi para wartawan yang ingin meliput kejadian ini, dan dalam sekejap, insiden ini menjadi berita yang menghebohkan seantero Australia. Setelah otopsi dan pemeriksaan segala macam selesai, hari pemakaman pun tiba. Masing-masing tubuh keluarga Gonzalez pun ditempatkan di peti mati. Tapi ada satu hal yang sedikit aneh. Saat Seth mengucapkan pesan terakhir untuk ayahnya, dia tiba-tiba memejamkan mata dan mulai menyanyikan lagu duet Mariah Carey dengan Boyz II Men berjudul One Sweet Day. By the way, lagunya itu memang menceritakan tentang perpisahan dengan orang yang terkasih. Tapi kayak kurang pas aja gak sih bernyanyi di saat seperti ini? Dan begitu pula yang dirasakan oleh keluarga serta para tamu yang hadir. Mereka merasa aneh atas apa yang dilakukan Seth. Saat pemakaman, Seth juga terlihat lebih tenang, gak sedih ataupun histeris seperti saat dia menemukan keluarganya meninggal. Awalnya, pihak berwenang mengasumsikan motif penghilangan nyawa ini karena alasan rasisme. Terlihat dari pesan yang dituliskan penyerang di tembok ya. Namun setelah polisi meminta Seth untuk menceritakan kronologi yang dia ketahui, investigator mulai merasa ada yang janggal. Dalam keterangan Seth saat ditanyai polisi di TKP, dia mengklaim sempat berusaha menghentikan pendarahan dari leher adiknya. Namun saat polisi datang waktu malam kejadian, mereka melihat badan dan tangan Seth bersih. Di bajunya pun juga tidak ada darah. Keterangan ini pun juga tidak sesuai dengan hasil otopsi. Pihak medis memperkirakan kematian keluarganya terjadi lebih dari 3 jam sebelum kembalinya Seth ke rumah di malam hari. Dan fakta medis menunjukkan darah tidak akan bisa menyembur lagi jika posisi korban telah meninggal dunia karena jantungnya sudah berhenti memompa. Jadi bisa dibilang kesaksian Seth ini diragukan kebenarannya. Polisi pun mendalami investigasi mereka terhadap Seth. Muka babyface dan terlihat polos serta tangisan histeris saat dia memanggil layanan darurat tak lantas membuatnya luput dari pengawasan pihak berwenang. Polisi pun telah mencurigai Seth karena saat pertama kali diinterogasi, dia memberikan kesaksian yang berbeda dengan bukti yang ada. Hingga akhirnya, mereka menemukan fakta yang makin memperkuat dugaan bahwa Seth Gonzalez
mungkin terlibat atas kematian keluarganya. Tahun 2001, tepatnya bulan Juni, Saif pernah memesan benih tanaman beracun yang mematikan dari pemasok di luar negeri. Saat Saif tahu pesanannya akan tertunda karena suppliernya sedang libur, dia mengirimkan email ke mereka memohon untuk segera mengirimkan pesanannya karena itu merupakan hadiah ulang tahun sang ibu. Akhirnya, benih tanaman yang dipesan pun sampai pada 29 Juni. 2 hari kemudian, Mary tiba-tiba sakit parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan di sana dia dirawat selama total 3 hari. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Mary menderita radang usus besar dan biasanya disebabkan oleh keracunan makanan. Mary saat itu bilang sama adiknya yang di Melbourne kalau kemungkinan dia keracunan pas makan malam tanggal 30 Juni. Berarti sehari setelah Saif menerima benih tanamannya, ditambah sekitar 3 hari setelah keluarganya meninggal, Saif menghubungi akuntan Teddy untuk mencari tahu tentang dana pensiunnya. Dia juga terbukti menggadaikan berbagai perhiasan milik Mary. 3 hari itu kan masih baru banget ya, masih masa berkabung, tapi dia malah sempet-sempetnya ngurusin warisan. 2 bulan selanjutnya, saat uang warisan telah berada di tangan, Saif pernah menanyakan pada dealer jika dia berminat membeli mobil mewah yang harganya lebih dari 170.000 dolar Australia dan mengatakan pada sales jika dia akan membayarnya dengan uang warisannya yang bernilai lebih dari 1,5 juta dolar Australia. Sekitar bulan itu juga, dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen mewah, masih di sekitar daerah yang sama ya dengan rumahnya. Sementara dia berfoya-foya dan menikmati hidup bergelimang harta, polisi terus melakukan penyelidikan. Satu persatu bukti mulai terkumpul. Pada tanggal 10 Juli pagi hari, Saif pergi ke kantor ayahnya untuk memperbaiki komputer di sana. Lalu antara pukul 3 hingga 4 sore dia pulang ke rumah. Sampailah dia di rumah 30 menit kemudian. Waktu itu kebetulan Claudine yang biasanya di Melbourne sedang di rumah untuk liburan sekolah. Entah apa yang telah dipikirkan Saif, sehingga dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa ketiga keluarganya. Pada jam 4:30 sore, Saif mendatangi Claudine yang sedang belajar di kamarnya, membawa tongkat baseball dan 2 pisau dapur. Dia lalu memukul kepala Claudine, mencekiknya, dan menyerangnya dengan pisau selama beberapa kali. Selanjutnya, ketika Mary sang ibu sampai di rumah sekitar pukul 5:30 sore, Saif langsung menyerangnya dengan pisau. Sang ibu bahkan belum sempat melepas sepatu dan meletakkan tasnya, jadi benar-benar baru masuk ke dalam rumah. Setelah itu, jam 7 kurang 10 menit malam hari, Teddy pulang. Tanpa basa-basi, Saif juga menyergap dan menyerangnya dengan pisau dapur secara brutal. Kesimpulannya, Saif menghilangkan nyawa ketiga anggota keluarganya dalam kurun waktu yang berbeda. Setelah melakukan tindakan brutal tersebut, dia mencuci senjatanya yang terkena darah dan juga membersihkan diri. Saif menyemprotkan cat ke dinding, menuliskan pesan kebencian untuk mengelabui polisi. Sekitar pukul 8 malam, pergilah dia ke tempat temannya Sam Dakilo, lalu mereka menuju planet Hollywood dan main ke tempat video game terdekat selama beberapa jam. Ini temennya nggak tahu ya kalau si Saif abis melakukan kejahatan. Setelah hampir tengah malam, selepas memulangkan Sam, dia meluncur pulang. Kemudian, aktingnya pun dimulai dengan memanggil layanan darurat sambil menangis mengatakan bahwa keluarganya telah diserang oleh orang asing. Pada 13 Januari 2002, Saif ditangkap oleh polisi di apartemennya. 2 tahun kemudian, lebih tepatnya 17 September 2004, Saif akhirnya dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa ketiga anggota keluarganya dan didakwa hukuman 3 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama dalam tahanan, Saif sempat mengajukan keringanan hukuman beberapa kali, seperti pada tahun 2018, 2019, dan Maret 2021. Namun semua permohonannya ditolak. Pengadilan tetap menegaskan hukumannya, yaitu 3 kali penjara seumur hidup. Saat ini, Saif Gonzalez, pelaku sadis di balik hilangnya nyawa ayah, ibu, serta sang adik, tengah dipenjara di Lithgow Correctional Center, Australia.
Jadi itu tadi kisah memilukan yang harus dialami oleh keluarga Gonzales. Banyak yang percaya bahwa Chef tega menghilangkan nyawa keluarganya karena telah muak dengan hidupnya yang harus serba sempurna, dibanding-bandingin, dan gak bisa bebas menentukan masa depan sesuai keinginannya. Kalau menurut kalian, gimana tanggapannya tentang kasus ini? Apakah cara asuh orang tuanya yang terlalu mengekang menjadikan Chef bisa sejahat ini? Atau mungkin kejahatannya itu murni karena dia benci sama keluarganya aja tanpa alasan? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sementara itu, sampai di sini dulu cerita kali ini, dan terima kasih banyak telah menyimak. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, serta tonton video-videoku yang lain ya. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.